Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mangilah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Auramu Saat Ini. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Kartu pertama di sini kita punya Eight of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Page of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Auramu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Baik, di sini kita punya Queen of Cups. Nah, di sini tergambar jelas ya bahwa dengan sikap, dengan kualitas yang semakin positif, yang semakin baik yang ada di dalam dirimu saat ini, kamu benar-benar mampu membuka mata hati orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih positif, menjadi lebih tertarik dan kagum kepada dirimu. Ya, yaitu ini menggambarkan hati yang begitu mulia. Di sini ada kesabaran, ada kedewasaan, mampu bersikap tenang, mampu mengontrol emosi pada situasi, pada keadaan sesulit apapun. Ya, walaupun selama ini kamu sempat begitu sangat dikecewakan. Ya, tetapi kamu coba mengerti karena mungkin dulunya kamu selalu dijauhin, ada yang memusuhin, ada yang selalu berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan dirimu. Bahkan ada yang membanding-bandingkan, ya, kelebihannya, kesuksesannya, keberhasilannya dengan dirimu. Tetapi kamu mencoba memahami dan memaklumi itu semua. Karena apa? Karena di sini ada ketenangan sikap. Ada rasa yakin bahwa mungkin ini saat mereka. Dan ada suatu saatnya untuk kamu. Makanya kamu mencoba menerima dan mentolerir keadaan seburuk apapun. Sikap senegatif apapun. Selain kamu sadar kamu juga belum apa-apa. Belum memiliki hal yang bisa dibanggakan. Makanya kamu gak ambil pusing dengan sikap tersebut. Nah, dari situlah kamu justru mampu menggali potensimu. Dengan hati yang mulia, kamu mampu membuka hati, membuka pikiran pada hal positif apapun. Sehingga perbuatan buruk mereka, keadaan yang sulit, gak akan mampu mengkontaminasi pemikiranmu agar tercemar dengan hal yang negatif. Makanya kamu coba kesampingkan pemikiran-pemikiran yang dapat membuat fokusmu hilang. Nah, makanya kamu terus maju, terus melangkah, terus mengasah potensi, skill, dan kualitas yang kamu miliki. Sehingga di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, walaupun sekecil apapun, mampu kamu manfaatkan dengan sangat baik. Dan dari situlah terjadi begitu banyak perubahan, begitu banyak kemajuan. Yang dulunya pintu-pintu peluang, pintu-pintu rezeki seolah tertutup. Dan pada akhirnya semuanya terbuka lebar. Dan mampu akan menghasilkan hal yang baik untuk hidupmu.
Maka dari situ, orang-orang yang mungkin dulunya menjauh, seolah menghindar, mulai mampu membuka mata dan hatinya. Ya, mulai tergugah, mulai menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pandang dari dirimu selama ini, ternyata salah dan keliru. Dan beberapa dari mereka, ada yang sempat berkata, "Sumpah keren banget tuh anak. Wah, gila banget dia. Auranya begitu muncul, kualitasnya begitu sangat mempesona." Dan mereka sangat tahu bagaimana perjuanganmu, bagaimana usahamu di dalam menata semuanya. Gak masalah kamu gagal, gak masalah kamu gak berhasil di masa lalu, tetapi kamu mampu belajar dari sana. Kamu ambil pelajaran terbaik. Dan di saat mereka datang kepada dirimu, ya, yang dulunya menghindar justru sekarang mendekat, ingin berteman, ingin berkomunikasi, bahkan ingin berkegiatan, justru kamu mampu membuka dirimu dengan sangat lebar. Inilah yang membedakan kualitasmu. Dan mereka semakin dekat dengan dirimu, maka semakin kagum melihat potensi dan kualitas yang kamu miliki. Makanya ini menggambarkan, ya, di judul kita, auramu begitu mempesona, auramu begitu positif, sehingga dapat merubah cara pandang mereka, cara pandang orang-orang yang ada di sekitarmu, baik itu bos, majikan, yang dulunya seolah acuh tak acuh, kini kembali memperhatikan dan memperhitungkan dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Eight of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini adalah optimisme. Optimisme untuk meninggalkan masa lalu, tetapi kamu ambil pelajaran berharga. Ada keyakinan untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan tulisan-tulisan yang begitu indah, dengan perjalanan-perjalanan yang begitu baik. Dan di sini ada komitmen untuk benar-benar berdamai ataupun memaafkan setiap hal yang telah kamu lewati dan menuju masa depan, menuju hal baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kenapa kamu memiliki optimisme yang sangat baik? Karena aura positif di dalam dirimu itu semakin besar. Ya, seperti tergambar di bottom of the deck tadi. Kamu begitu memiliki hati yang begitu mulia, begitu luas, begitu sabar. Bahkan mampu bersikap tenang pada kondisi sekacau apapun. Ya, makanya di saat dulu kamu diremehkan, direndahkan, gak masalah. Karena mungkin memang wajar mereka begitu karena belum ada yang kamu andalkan. Belum ada yang bisa kamu perlihatkan. Tetapi seketika itu semua mulai berubah, seketika mulai ada bukti yang jauh lebih baik terjadi di dalam hidupmu, kamu nggak perlu konfirmasi kepada mereka, nggak perlu validasi dari mereka dengan kata-kata. Cukup bukti yang berbicara. Makanya kamu semakin optimis. Makanya ini menggambarkan optimisme untuk benar-benar mampu meninggalkan masa lalu, serta terus berjalan maju, bergerak maju mencapai apapun mimpimu. Mencapai hal-hal baik lainnya yang mungkin saat ini belum kamu dapatkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini menggambarkan kepercayaan diri. Di sini ada rasa lega, rasa puas, plus rasa bangga. Kenapa? Karena pekerjaan, kegiatan, kerjasama itu sudah semakin baik, semakin menunjukkan kemajuan. Ditambah hubungan-hubunganmu dengan siapapun, hubunganmu dengan orang yang kamu sayangi menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih bahagia dan berkelimpahan daripada sebelumnya. Jadi wajar jika kamu merasa percaya diri, merasa bangga, merasa lega, bahkan optimis di dalam dirimu. Karena dengan optimisme kita akan mampu menunjukkan sikap yang pantang menyerah. Aura positif di dalam diri kita semakin muncul, semakin berkilau. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, ini dia kunci salah satu kenapa orang semakin kagum. Ya, yang dulunya menjauh sekarang mendekat.
Yang dulunya bermusuhan sekarang menjadi teman yang sangat akrab. Karena orang melihat nih dan mampu menilai bagaimana kesabaranmu di dalam melewati setiap prosesmu. Bagaimana kamu mencintai setiap proses yang ada di dalam hidupmu. Sehingga pada akhirnya kamu mampu memetik hasil yang baik. Memetik buah-buah yang manis dari apa yang kamu lakukan. Dari hal yang terbaik yang kamu berikan selama ini. Makanya ini menggambarkan kesabaran membawamu ya pada hasil yang baik. Pada buah yang manis dari hal terbaik yang kamu lakukan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jelas ya, ini adalah mungkin adalah anugerah ya. Anugerah yang dititipkan semesta kepada dirimu karena kamu dianugerahkan sebagai pribadi yang selalu dinamis, yang selalu ingin berkembang, yang selalu ingin menyesuaikan diri mengikuti zaman, yang ingin selalu belajar, menambah wawasan, meningkatkan potensi yang kamu miliki. Ya, ini tergambar jelas ada kedinamisan di dalam dirimu. Kamu orangnya yang nggak ingin begitu-begitu saja, yang selalu ingin menantang, men-challenge dirimu untuk hal-hal baru, untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Walaupun kamu tahu ini sangat melelahkan, ini sangat membuatmu capek, tetapi nggak masalah, hasilnya nanti yang berbicara. Ada hasil yang baik, ya, yang terjadi baik di dalam dirimu maupun untuk kehidupanmu dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, jadi teruslah bersikap seperti ini, teruslah menjadi pribadi yang selalu berkembang, yang selalu ingin tahu, yang selalu ingin belajar dari hal sekecil apapun. Dan dengan kedinamisan yang ada di dalam dirimu, maka kamu dipandang ya dengan orang-orang sekitar sebagai pribadi yang benar-benar berkualitas jauh lebih baik di atas rata-rata. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, benar kan? Setelah hal yang kamu lewati ini dengan kesabaranmu, dengan kemuliaan hati, setelah itu kamu mampu menjadi pribadi yang dinamis, pribadi yang ingin selalu berkembang. Ada The Star di sini. Ini menggambarkan kamu akan segera bersinar seterang-terangnya. Lebih terang dari beribu bintang lainnya yang ada di langit. Ya, tergambar jelas di kartu ini ya. Ada satu bintang yang begitu besar, bersinar, indah. Sedangkan bintang lainnya terlihat kecil, terlihat biasa-biasa saja. Dan ini karena apa? Ini karena kamu memiliki keyakinan untuk terus berkembang, untuk terus keluar dari zona nyamanmu, untuk terus menantang dirimu, belajar hal-hal baru, ataupun melakukan hal-hal baru, bahkan hal-hal yang di luar dari kemampuanmu. Karena di saat kita mau belajar, mau bertanya, mau mengikuti era, mengikuti zaman, maka kita akan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini adalah pengendalian diri. Selain pengendalian diri, kamu telah mampu bertahan, telah berhasil melewati hal-hal sulit di dalam dirimu. Dan ini menjadi salah satu contoh bagaimana kamu berjuang, bagaimana kamu berusaha, bagaimana kamu terus mencoba walaupun gagal, kamu coba lagi. Walaupun gagal lagi, kamu coba lagi. Ini adalah pengendalian diri yang sangat baik. Mampu struggle, mampu bertahan dari situasi sejelek dan sebaik apapun. Ya, karena hidup adalah perjuangan yang tanpa henti. Ilmu adalah pelajaran berharga yang harus terus kita tambah, yang harus terus kita perkaya. Jadi nggak ada yang mentok, nggak ada yang hanya sampai sebatas ini, sebatas itu. Semuanya selalu berkembang mengikuti zaman. Nah, dengan kamu seorang yang dinamis, diberikan anugerah yang ingin selalu berkembang, maka kamu akan mampu, ya, berjalan sesuai jalur dan mengikuti kata hati yang sangat baik yang ada di dalam dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Oke, semoga temanku
benar-benar akan mampu meningkatkan kualitas diri, menunjukkan pesona terbaik, serta memancarkan aura positif di dalam dirimu. Sehingga akan semakin banyak orang yang kagum, yang senang, yang nyaman, bahkan yang ingin selalu berkomunikasi dengan dirimu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu membangun link, membangun hubungan yang baik, hubungan yang positif untuk hal-hal baik lainnya yang akan kamu dapatkan, maupun orang lain bisa dapatkan dari kamu ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.